Lakekek ukek sak tulito. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang serba cepat, kadang kita lupa ada kearifan yang tak lekang oleh waktu. Kearifan yang bersemayam dalam sanubari leluhur menanti untuk diselami. Hari ini kita akan menyingkap tirai kebijaksanaan itu, ditemani dua sosok yang tak lekang oleh zaman, Kiai Semar dan sahabat karibnya Budai Bodhitawa. Siap-siap, karena obrolan kali ini akan membuat kita tertawa, merenung, dan mungkin melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Lakekek ukek sak tulito. Aduh, Kiai Semar, perut saya sampai kram ini. Jenengan ini memang paling bisa bikin saya lupa utang. Lu Budai, utang itu kan urusan dunia. Kalau urusan perut itu baru urusan hakiki. Tapi ngomong-ngomong, kok tumben jenengan pagi-pagi sudah ketawa ngakak? Ada wangsit apa? Wangsit apanya, Kiai? Ini gara-gara semalam saya mimpi aneh. Mimpi jadi kupu-kupu, terus terbang ke sana kemari. Pas bangun malah jadi budai lagi. Kan jadi mikir, jangan-jangan ini yang namanya reinkarnasi. Tapi kok saya nggak inget pernah jadi kupu-kupu ya? Mimpi kupu-kupu. Itu pertondo bagus, Bude. Pertondo jenengan mulai terbang ke alam pemikiran yang lebih dalam. Soal reinkarnasi, atau dalam bahasa Jawa kuno kita sebut tumimbal lahir, itu memang topik yang menarik. Mau tahu lebih lanjut? Wah, jelas mau, Kiai. Dari tadi saya penasaran. Ini kan obrolan yang katanya spiritual, supranatural, mistis spiritual Jawa kuno. Tapi kok dibawakan jenaka? Gimana ceritanya, Kiai? Saya siap menyimak. Asal jangan pakai bahasa yang bikin kepala saya ngebul ya. Dalam khazanah spiritual Jawa, ada sebuah konsep yang tak kalah menarik dari reinkarnasi yang Budai sebutkan tadi. Kami menyebutnya tumimbal lahir, bukan sekedar lahir kembali, tapi sebuah perjalanan panjang ruh yang tak pernah berhenti, sampai ia menemukan hakikat sejatinya. Ibaratnya seperti kita sedang bermain game Budai. Kalau belum tamat, ya main lagi, sampai level tertinggi tercapai. Jadi begini, Budai. Tumimbal lahir itu kalau diartikan secara harfiah, ya diteruskan sambung menyambung. Roh kita ini ibaratnya punya PR yang harus diselesaikan. Kalau belum selesai, yo harus balik lagi ke dunia, ganti raga, ganti peran, sampai PR-nya tuntas. Kadang jadi manusia, kadang jadi mungkin jadi budai yang suka ketawa ngakak. Wah, kalau saya reinkarnasi jadi budai lagi, berarti PR saya belum selesai-selesai dong, Kiai. Jangan-jangan PR saya itu bikin orang ketawa terus ya. Berat juga itu. Kak, bisa jadi Budai. Setiap peran ada hikmahnya. Nah,
tumimbal lahir ini bukan cuma soal ganti baju, tapi juga soal pembelajaran. Setiap kelahiran adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, melunasi karma, dan mendekatkan diri pada kesempurnaan. Ibaratnya, setiap kali lahir, kita dapat upgrade skill, tapi juga dapat tantangan baru. Berarti kalau ada orang yang hidupnya kok susah terus, itu jangan-jangan PR-nya numpuk dari kehidupan sebelumnya ya Kiai? Atau jangan-jangan dia pas ujian malah nyontek, jadi harus ngulang terus. Bisa jadi Bude, tapi jangan salah. Yang hidupnya enak terus juga belum tentu PR-nya sudah selesai. Bisa jadi itu malah ujian yang lebih berat, ujian kesabaran, ujian keikhlasan. Karena sejatinya tumimbal lahir itu bukan soal enak atau tidak enak, tapi soal bagaimana ruh kita belajar dan berkembang. Ini semua bagian dari proses sangkan paraning dumadi budaya. Konsep tumimbal lahir ini budaya tak bisa dilepaskan dari ajaran luhur kita, sangkan paraning dumadi. Dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali? Ini bukan sekedar pertanyaan filosofis, tapi peta jalan bagi ruh kita. Setiap kelahiran, setiap nafas adalah bagian dari perjalanan pulang menuju kesempurnaan sejati. Ibaratnya kita ini sedang mudik budaya, tapi mudiknya bukan ke kampung halaman, melainkan ke asal-usul sejati kita. Sangkan paraning dumadi itu mengajarkan kita untuk mengenali diri budaya. Siapa kita sebenarnya? Bukan cuma raga ini, tapi ruh yang abadi. Dan tujuan dari tumimbal lahir itu ya untuk menyempurnakan ruh ini. Kalau ruh sudah sempurna, sudah bersih dari segala noda, sudah faham betul siapa dirinya dan dari mana asalnya, barulah siklus ini berhenti. Ibaratnya sudah lulus ujian, tidak perlu remedial lagi. Wah, berarti kalau saya masih suka lupa naruh kunci motor, itu tanda-tanda ruh saya belum sempurna ya Kiai? Atau jangan-jangan itu karma dari kehidupan sebelumnya karena sering lupa bayar utang? Bisa jadi budaya, tapi itu kan hal-hal sepele. Yang lebih penting itu bagaimana kita menjalani hidup ini dengan kesadaran. Setiap perbuatan, setiap pikiran itu akan membentuk karma. Karma itu bukan hukuman budaya, tapi konsekuensi. Kalau kita nanam padi, ya panennya padi. Kalau menanam duri, ya jangan harap panen duren. Berarti kalau saya suka nolongin nenek-nenek nyebrang jalan, itu nambah poin buat ruh saya ya Kiai. Biar nanti pas reinkarnasi bisa jadi orang kaya raya yang gak pernah lupa naruh kunci motor. Niatnya itu yang penting budaya. Kalau nolong karena ikhlas, itu pahalanya besar. Kalau nolong karena berharap imbalan, ya itu namanya investasi, bukan amal. Dan soal jadi orang kaya itu juga ujian. Banyak orang kaya yang malah lupa diri, lupa asal-usulnya. Padahal kekayaan sejati itu ada di dalam hati budaya. Hati yang lapang, yang selalu bersyukur, itu lebih berharga dari emas permata. Jadi intinya tumimbal lahir itu kayak sekolah ya Kiai. Kita terus belajar, terus naik kelas, sampai akhirnya lulus dan bisa pulang ke rumah sejati. Tapi kok kadang rasanya berat banget ya pelajarannya.
Kayak matematika pas SMA, bikin pusing. Memang berat, Budai, tapi disitulah seninya. Setiap kesulitan itu adalah guru. Setiap cobaan itu adalah kesempatan untuk tumbuh. Dan ingat, kita tidak sendiri. Ada kearifan leluhur yang selalu membimbing. Ada petunjuk dari alam semesta. Tinggal kita mau peka atau tidak. Ini semua bagian dari perjalanan ruh menuju kemanunggalan Budai. Di tengah gempuran informasi dan tuntutan hidup yang kian kompleks, seringkali kita merasa terasing dari diri sendiri. Konsep tumimbal lahir dan sangkan paraning dumadi bukan hanya dongeng dari masa lalu Budai. Ia adalah kompas, penunjuk arah bagi kita yang tersesat di rimba modernitas. Bagaimana kearifan leluhur ini bisa menjadi lentera di tengah kegelapan zaman? Meskipun zaman sudah berubah Budai, hakikat manusia itu tetap sama. Kita semua mencari kebahagiaan, mencari kedamaian. Dan tumimbal lahir ini mengajarkan kita bahwa setiap detik, setiap keputusan itu punya konsekuensi. Bukan cuma untuk hidup kita sekarang, tapi juga untuk perjalanan ruh kita selanjutnya. Jadi kalau mau hidup tenang, ya mulai dari sekarang, berbuat baik, berpikir positif, dan jangan lupa bersyukur. Berarti kalau saya sekarang sering scroll TikTok sampai lupa waktu, itu bisa jadi karma buruk ya Kiai. Nanti pas reinkarnasi malah jadi kuota internet yang cepat habis. Aduh, jangan sampai. Bisa jadi Budai, tapi bukan cuma soal TikTok. Intinya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Keseimbangan itu penting. Dalam hidup ini kita harus seimbang antara urusan dunia dan urusan akhirat, antara kerja keras dan istirahat, antara serius dan jenaka. Seperti kita berdua ini kan, serius tapi tetap bisa ketawa. Nah, itu dia Kiai. Kadang saya suka bingung. Ini hidup kok rasanya berat banget. Cari uang susah, cari jodoh apa lagi. Apa jangan-jangan saya ini lagi di fase menebus dosa ya Kiai? Setiap orang punya jalannya sendiri Budai. Dan setiap kesulitan itu adalah kesempatan untuk menguatkan diri. Ingat, ruh kita ini kuat, lebih kuat dari yang kita bayangkan. Yang penting itu jangan pernah menyerah untuk belajar, untuk memperbaiki diri. Karena setiap langkah kebaikan, sekecil apapun, itu akan menjadi bekal untuk perjalanan ruh kita. Dan itu akan membawa kita lebih dekat pada tujuan sejati. Manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti. Wah, itu berat banget kedengerannya Kiai. Tapi kalau Kiai yang ngomong kok jadi terasa ringan ya? Mungkin karena Kiai Semar ini sudah level dewa, jadi ngomongin hal berat pun tetap santai. Bukan soal level Budai, tapi soal kesadaran. Kalau kita sadar bahwa semua ini adalah bagian dari proses, maka kita akan menjalani hidup dengan lebih ikhlas, lebih sabar, dan lebih bersyukur. Dan itulah kunci kebahagiaan sejati, baik di dunia ini maupun di kehidupan selanjutnya.
Obrolan tentang reinkarnasi atau tumimbal lahir mungkin terdengar rumit. Namun, Kiai Semar dan Budai Bodhitawa telah membukakan mata kita bahwa kearifan leluhur itu sejatinya sederhana. Hidup adalah perjalanan, setiap detik adalah kesempatan untuk belajar, dan setiap perbuatan adalah bekal. Semoga obrolan ini menjadi lentera, membimbing kita menemukan makna sejati dalam setiap napas. Wah, Kiai, obrolan kali ini bikin kepala saya nggak ngebul, tapi hati saya jadi adem. Terima kasih banyak, Kiai. Saya jadi paham kalau hidup ini bukan cuma soal makan, tidur, dan ketawa. Ada yang lebih dalam lagi. Sama-sama, Budai. Yang penting itu jangan cuman paham, tapi juga diamalkan. Dan ingat, tawa itu juga bagian dari spiritualitas kok. Tawa yang tulus, yang datang dari hati yang lapang, itu bisa jadi obat paling mujarab. Siap, Kiai. Kalau begitu, saya pamit dulu. Mau cari kunci motor yang tadi lupa naruh. Siapa tahu ini bagian dari proses tumimbal lahir saya, biar nggak pelupa lagi. Hati-hati, Budai. Semoga ketemu kuncinya dan semoga selalu dalam lindungannya. Sopo sejatining ingsun, sejatining ingsun mung kalih kangkung, suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ana sing ana tutu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Laku lelono iki tanpa ammu lan tanpa drengki, ngleremke angkara, ngleremke murka, netepi rasa, rasa kang jati. Suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ono sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun, sira ya ingsun, sira ya ingsun, ingsun ya sira.
Zat siro zat ingsun, zat siro zat ingsun, ingsun yo siro, siro yo ingsun.